Recording is on. Oke, halo teman-teman semua. Hari ini saya akan membahas salah satu prinsip solid yang sangat penting dalam software engineering, yaitu dependency inversion principle atau disingkat DIP. Kita akan melihat bagaimana type ORM, yaitu sebuah ORM populer untuk TypeScript dan JavaScript, mengimplementasikan prinsip ini dengan sangat efektif. Sebelum masuk ke kode, mari kita pahami dulu apa itu Dependency Inversion Principle. DIP pada dasarnya mengatakan modul high level tidak boleh bergantung pada modul low level. Keduanya harus bergantung pada suatu abstraksi. Abstraksi di sini tidak boleh bergantung pada detailnya. Detail harus bergantung pada abstraksi tersebut. Sederhananya, kita harus bergantung pada interface atau abstraksi, bukan pada implementasi konkretnya. Ini membuat kode kita lebih fleksibel dan mudah untuk untuk diimplementasikan. Mari kita lihat contoh pertama di type ORM melalui file driver.ts. Nah, di file ini kita bisa lihat sebuah interface driver. Ini adalah sebuah abstraksi semua database driver. Type ORM tidak langsung bergantung pada implementasi database tertentu seperti MySQL atau PostgreSQL. Mereka mendefinisikan kontrak melalui interface ini. Contohnya pada variabel connect. Di sini memungkinkan semua database itu memiliki metode connect tersebut. Sekarang kita lihat implementasinya pada Postgres driver. Nah, di sini bisa dilihat kelas Postgres driver itu mengimplementasi interface driver yang sebelumnya kita sudah jelaskan. Dan di sini untuk variabel di dalam kelas ini mengikuti dari interface driver yang sudah diimplementasikan ke kelas ini. Kemudian ada contoh lain, misalnya database Mongo. Ini adalah driver dari database MongoDB. Nah, ini juga sama, dia mengimplementasikan abstract driver. Kenapa ini bagus? Karena kenapa sih ini bagus? Karena data source ini sebentar. Nah, file data source ini bisa disebut sebagai high level module. Jadi kita tidak perlu detail tentang PostgreSQL atau MongoDB. Dia hanya perlu tahu bahwa ada sesuatu yang bisa connect atau disconnect. Connect di sini mengacu pada
variabel connect yang ada di sini. Dan juga disconnect atau sebagainya. Lalu kita lanjut ke contoh kedua yang menarik, yaitu sistem logging. Lihat pada file logger.ts. Nah, ini kita lewat aja dulu ya. Sekarang kita bahas secara detail teknik-teknik DIP yang digunakan di Type ORM. Ada 3 teknik utama yang sangat jelas implementasinya. Yang pertama, dependency injection, atau cara mudah mengganti dependensi. Di sini ada pengertiannya. Dependency injection adalah teknik di mana kita memberikan atau menyuntik dependensi dari luar, buatnya di dalam kelas tersebut. Nah, ini ada contoh di dalam file data source. Di dalam data source ini terdapat variabel driver dan juga logger. Variabel driver di sini itu mengimplementasikan interface driver, bukan kelas konkretnya, tapi abstract driver yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bukan konkret dari kelas Postgres driver atau Mongo driver atau yang sebagainya. Kenapa sih ini bagus? Jadi data source tidak perlu tahu cara membuat Postgres driver dan atau MySQL driver. Kita bisa dengan mudah mengganti driver tanpa mengubah data source. Cukup tambahkan pada constructor sini. Jadi driver diambil dari driver factory. Dibandingkan kita langsung menulis kelas konkretnya, yaitu di variabel driver ini ditulis Postgres driver, kemudian di konstruktornya kita tulis Postgres driver. Itu tidak akan memungkinkan. Lanjut ke teknik yang kedua, yaitu factory pattern. Itu membuat objek atau memisahkan logik pembuatan objek dari business logic. Type ORM ini menggunakan dengan sangat baik pada project ini. Kita bisa lihat contoh implementasinya pada driver factory. Nah, di sini kita bisa lihat kelas driver factory ini mempunyai metode create dengan hasil return pengembaliannya itu interface driver. Nah, di sini kita bisa lihat metode ini, jadi kita tinggal masukkan type-nya dan dia akan
melakukan validasi berdasarkan type-nya. Kenapa factory pattern ini implementasi di IP yang bagus? Karena single responsibility factory, yaitu factory hanya bertanggung jawab untuk membuat objek. Kemudian open close mudah menambahkan database baru atau tetap baru tanpa mengubah kode existing. Dependency management high level code tidak perlu tahu detail pembuatannya. Yang ketiga, teknik yang ketiga yaitu strategi pattern. Itu memungkinkan kita mengganti algoritma atau behavior pada runtime tanpa mengubah struktur kelas utama. Di sini kita bisa lihat detail implementasinya pada interface driver. Jadi di interface driver ini membuat kontrak yang sama untuk semua strategi, yaitu variable connect, disconnect, dan lain-lainnya. Nah, ada data source. Data source di sini yaitu konteks yang menggunakan strategi dari driver. Keuntungannya yaitu runtime flexibility, bisa mengganti behavior tanpa restart verifikasi. Code reuse logic umum di konteks, logic specific to strategy. Nah, jadi teman-teman, dari analisis type ORM ini kita bisa belajar bahwa di IP bukan hanya teori, ini adalah prinsip yang sangat praktis yang membuat kode kita lebih mudah di-maintain, di-extend. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe untuk konten programming lainnya.